Polisi menetapkan Jason Cakrawinata, pelaku penganiayaan perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang sebagai tersangka. Pelaku saat ini ditahan di Polrestabes Palembang. Jason Cakrawinata sempat menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Penetapan tersangka oleh penyidik setelah pelaku mengakui perbuatannya dan didukung beberapa barang bukti dan keterangan saksi. Jason Cakrawinata diketahui seorang pengusaha spare part mobil. Akibat ulahnya ia dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Mendengar kabar putranya menangis terus, mungkin emosi. Ya. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, yang tidak sesuai semestinya, yang bersangkutan mencoba melampiaskan emosinya kepada perawat yang memang melaksanakan perawatan pada saat itu. Dari hasil pengamatan kami, pendidikan kami kepada korban dan juga pelaku, memang diakui pada sedikit kekerasan yang dilakukan kepada perawat. Sebelumnya saya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua pihak yang ada di belakang korban dan juga pihak Siloam. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik. Saya mohon juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada korban, keluarganya, supaya dibukakan pintu maaf buat saya. Kasus kekerasan fisik yang dialami perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang bernama Christina Ramauli Simatupang ramai diperbincangkan di media sosial. Penganiayaan yang dialami Christina ini dilakukan oleh orang tua pasien pada Kamis kemarin. Pihak Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang akhirnya merespon kasus ini dengan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak Polrestabes Palembang guna ditindak sesuai ketentuan hukum berlaku. Direktur Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Bona Fernando, mengatakan pihak rumah sakit berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada pasien. Oleh karena itu, tenaga perawat mendapat lingkungan kerja yang aman dan kondusif agar dapat bekerja secara optimal. Ia menyoroti jika kekerasan terhadap tenaga kesehatan merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir. Rumah sakit itu menyayangkan peristiwa ini terjadi. Ini seharusnya tidak terjadi. Ya, pokoknya intinya itu. Karena detailnya mohon maaf saya tidak bisa share selain ke kepolisian. Intinya adalah rumah sakit telah menjalankan hal yang semestinya dijalankan oleh rumah sakit, ya. Dan peristiwa itu seharusnya tidak terjadi. Kondisinya sekarang masih bagus. Ya, secara fisik memang ada luka, tapi secara trauma, secara psikis berangsur-angsur membaik, ya. Doain saja dia lebih cepat membaiknya, pemulihannya, ya. Sesuai statement saya tadi. Jadi Siloam Hospital tetap mendukung proses hukum. Ya, kita sudah laporkan pasien itu, kita tunggu. Statement saya tadi mengatakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara Komisi 9 DPR menyesalkan kasus penganiayaan perawat di Palembang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Melki Lakalena, meminta aparat penegak hukum memproses pelaku sesuai dengan ketentuan dan fakta yang terjadi. Selain itu, Komisi 9 meminta masyarakat juga menghargai profesi tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Lansto kali ini akan membahas kasus yang sempat viral di media sosial di mana seorang perawat dianiaya keluarga pasien yang terjadi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Perawat diduga ditampar, kemudian ditendang dan ada kontak fisik lainnya yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa pihak menyesalkan kasus ini terjadi karena profesi tenaga kesehatan dilindungi oleh undang-undang. Dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi bersama kami ada Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ada Pak Harif Fadilah.
Halo, selamat siang Pak Harif. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat selalu. Baik. Nanti juga pemirsa kita akan bergabung bersama Wakil Ketua Komisi 9 DPR, ada Pak Immanuel Melkiades Lakalena. Tapi kita akan berbincang dulu bersama dengan Pak Harif dulu nih. Pak Harif, dari Persatuan Perawat Nasional sendiri menanggapi kasus yang terjadi di Palembang ini seperti apa sih? Ya, menanggapi kasus yang terjadi di Palembang ini, kami PPNI dan kebetulan dalam beberapa hari ini aspirasi cukup banyak yang masuk, yaitu kami mengecam dan mengutuk keras perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap perawat saat melaksanakan tugas profesinya ini, Mbak. Baik, Pak Jadi Harif. yang ini seharusnya tidak, ya. Ya, silakan Pak. Ya, seharusnya tidak dapat diterima hal yang seperti ini, dan kita punya kesepakatan juga secara internasional bahwa kita harus memerangi kekerasan atau kekerasan kepada perawat saat menjalankan tugas itu dengan harusnya tadi kita langsung aja. persis. Itu sudah kita sepakati secara luas itu. Dan apabila itu terjadi maka kita harus melakukan advokasi yang keras terhadap peristiwa tersebut. Begitu, Mbak. Baik, Pak Harif, ini kan kronologinya seorang perawat mencoba untuk melepaskan infus untuk anak-anak, kemudian ada terjadi sedikit pendarahan seperti itu. Kemudian orang tua panik begitu. Tapi sebenarnya untuk SOP melepaskan infus pada anak itu ada yang khusus nggak sih, Pak Harif? Oh, tidak ada. Jadi memang tergantung pada situasi. Jadi setiap tindakan, setiap prosedur yang dilakukan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Antara lain faktor lingkungan dan faktor pasien juga sendiri. Nah, terutama untuk pelepasan infus ini kan memang secara prosesnya memang masih ada luka yang terjadi saat infus dilepas itu. Karena yang ditusukkan kateter ke dalam pembuluh darah vena pada saat dilepaskan masih terbuka. Oleh karena itu kita lakukan penutupan dengan plester ya, dan menggunakan kapas itu supaya bisa terhentikan. Nah, kalau pada orang dewasa biasanya kita tidak anjurkan untuk aktivitas dari gerak ekstremitas yang dipasang infus itu. Nah, tapi kan ini pasien anak-anak yang setelah dilepas juga digendong, mungkin anaknya aktif dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi juga. Saya kira gitu, Mbak. Ya. Jadi yang kemungkinan terjadi dalam kasus ini, Pak Harif, itu adalah kelalaian kah atau apa sebenarnya? Kenapa bisa menyebabkan pendarahan? Ya, saya kira menurut laporan teman-teman kan kita sudah lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Iya. Bahwa ada kelalaian atau tidak kan ada prosedur pengujiannya, ya. Pengujiannya apakah lalai atau tidak. Tapi sejauh ini saya juga 24 tahun saya berpengalaman sebagai perawat. Itu hal yang memang menjadi sebuah risiko pada saat melepas infus itu ada pendarahan juga kan gitu. Saya kira itu ya, Mbak. Saya tidak bisa menyebutkan ini lalai atau tidak, tapi yang jelas dalam laporan yang kami terima itu teman-teman kami yang di lapangan itu sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Gitu. Apa sih yang harus diperhatikan saat melepaskan infus itu, Pak? Ketika misalnya pasiennya anak-anak, menurut pengalamannya Pak Harif ini seperti apa? Nah, kebetulan saya tidak pernah bertugas di ruang anak ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga aktivitas setelah melepas infus itu supaya tidak terlalu aktif gitu. Jadi itu yang paling penting karena akan tempat tusukan infus itu setelah ditutup beberapa saat juga akan terjadi penutupan tempat lubang tersebut secara alamiah begitu, Mbak. Oke. Pak Harif, berdasarkan catatan dari Persatuan Perawat ini, sebenarnya kekerasan perawat ini apakah pernah terjadi sebelumnya? Ya, inilah yang kami prihatinkan, Mbak. Dalam tahun 2019 akhir sampai 2021 sekarang ini, yang kami lakukan advokasi dan pendampingan dari PPNI, belum lagi beberapa kasus yang belum terlaporkan, yang selesai di luar pengadilan. Itu yang kami usut itu sekitar ada 8 kasus ya.
Yang terakhir kami lakukan pembelaan di Lampung itu, pasien perawat UGD dipukul juga, dan itu sudah dilakukan proses hukum dan sudah masuk penjara pelakunya. Yang sekarang sedang berproses itu di Aceh, ya seorang pejabat pemerintah daerah menendang perawat sampai terjatuh gitu ya. Dan ini juga sudah kami lakukan upaya hukum, bahkan karena pejabat daerah harus mendapatkan izin presiden pemeriksaan polisi, ini pun kita lakukan juga. Sampai sekarang masih berlangsung prosesnya. Ada lagi yang di Semarang, di Pekalongan, Cianjur, Samarinda, dan Ambon. Ini bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum keluarga pasien kepada perawat saat melaksanakan tugas. Ini kita sesalkan hal-hal seperti ini. Nah, jadi memang bukan pertama kali ini terjadi, dan bahkan ini yang dilaporkan loh. Belum lagi yang mungkin tidak dilaporkan oleh pihak yang bersangkutan ya Pak Arief ya? Iya, betul. Baik. Jadi memang, cuma yang di Palembang ini cukup fenomenal sekali karena brutal sekali tindakannya itu ya. Kalau sekedar dimarahin kata-kata, kita sudah biasa itu Mbak. Kita sudah biasa menghadapi itu karena memang resiko kita yang setiap saat ada dekat pasien itu sudah biasa. Tapi soal pemukulan, penjambakan, penendangan ini sudah luar biasa, tidak masuk akal sehat kita lagi. Makanya kita ingin kasus ini diberi pelajaran pelaku tersebut sehingga insan-insan lain dapat menahan diri untuk melakukan hal yang serupa. Tapi begini loh Pak Arief, banyak mungkin yang melakukan pembelaan seperti ya perawat mungkin tidak begitu telaten merawat pasien, kemudian tidak sesuai dengan keinginannya atau dianggap melakukan kesalahan, kemudian kami sebagai pasien berhak untuk melakukan kekerasan, kayak gitu kan pembelaannya begitu, sehingga berani untuk melakukan kekerasan itu. Nah, ketika ada yang mengatakan seperti itu, gimana Pak Arief? Sama dengan kasus kita boleh tidak melakukan tindakan hakim sendiri, main hakim sendiri pada seorang yang kedapatan melakukan kesalahan atau pencurian dan lain sebagainya. Secara hukum kan tidak boleh. Oke. Ya, apalagi ini dalam melaksanakan pekerjaan profesi. Kalau ada hal-hal yang ketidakpuasan, ada saluran-saluran yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan saya tahu persis di hampir semua rumah sakit tersedia saluran untuk komplain, protes, dan lain sebagainya. Karena itu bagian tak terpisahkan dari standar pelayanan rumah sakit kepada pelanggan. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan sebenarnya. Ya. Kalau soal dimarah-marah itu sudah biasa ya. Karena memang resiko kita yang paling depan. Bahkan kadang-kadang perawat itu menanggung marah-marahnya pasien walaupun itu pun harus terhadap pelayanan-pelayanan yang lain. Ya. Itu sudah biasa ya, tetapi kekerasan ini yang kita tidak terima gitu ya. Karena kita kan berada pada subsistem pelayanan rumah sakit, Pak, ya. Nah, itu yang harus dicatat. Kalaupun ada yang ketidakpuasan gitu ataupun dirasa ada kesalahan, jangan main hakim sendiri gitu ya Pak Arief ya. Iya, saya kira gitu. Baik, Pak Arief, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Landstalk.